Kan ada istilah kan, pemerintah itu adalah cerminan dari rakyatnya. Ya bisa jadi aja kalau pemerintahnya suka korupsi kan berarti rakyatnya hampir sama lah. Mungkin maksud Bapak Prabowo dan pemerintah kita tuh baik, naikin Pertamax itu tinggi. Jadi kita kendaraan kita tuh udah sepi di jalan dan masyarakat kita kelaparan. Hai classy people, back to Buka Tawa bareng aku Nata, Yufi. Kita udah lama nggak ketemu ya. Iya, udah lama banget ya. Udah lama sampai kita tuh nggak sadar situasi saat ini gonjang-ganjing banget. Iya, miris banget sih. Kita tanya dulu nih ke Bang Yufi, gimana nih ekonominya saat ini? Biasa aja sih. Oh, Gak peduli itu. Nggak ada pengaruh ya ke Bang Yufi ya. Kalau karir. Karir saya udah di puncak karir banget. Duh, kayaknya salah nanya orang ya kalau di sini Iya. ya. Untung aja di depan aku ya ada yang kayaknya kalau dari konten-kontennya nih banyak celetukan, kesel gitu. Dan lewat terus itu. Iya, FYP terus banyak Familiar. keresahannya gitu. Iya. Terakhir kalau kita inget nih dia marah ke orang Pariaman. Tapi kita hold dulu. Dia orang hold mana? dulu. Dia Zimbabwe sih. Oh. Please welcome Bang Diwa. Halo classy people. Halo. Gimana perjalanan ke sini Bang? Ya alhamdulillah lah, dengan debu-debu semen Padang saya bisa sampai ke Classy FM dan podcast Buka Kata tentunya. Benar. Kita punya 3 video. Kalau dibilang random sih nggak serandom itu. Iya. Ini Tapi membahas tentang kejadian-kejadian saat ini. saat ini. Dan paling tepat mulut Bang Diwa yang menyampaikan. Iya. Dan Pas dia banget kita undang. salah satu konten kreator yang suka mereaksin video orang lain. Oh gitu, bener pas banget ya. Pas banget dia. Siap Bang Diwa? Siap. Oke, boleh ya kita lihat dulu video pertama. Silahkan Bang Yufi Iya. diliatin. Ini video pertamanya. Oke. Oke. Apa nih yang pertama terlintas di pikiran Bang Diwa? Ya mungkin karena lagi krisis ekonomi sekarang kan. Oke. Banyak teman-teman kita dan warga-warga Sumatera Barat, terutama kan Sumatera Barat provinsi pertama ya yang dapat Pertamina 17.000 ya. Benar. Itu Iya. bentuk ketimpangan sosial dari negara kita ini. Oh iya. Di Jawa kan masih 16.000. Benar. Kan? Iya. Kita benar tambah juga. 1.000 ya. Iya, sekali. Makanya orang sekarang tuh banyak naik kuda. Bahkan Iya. orang dulu kan udah banyak naik kuda kan. Oh. Iya. Es kuda soalnya. Udah. Nah, kalau misalnya Pertamax akan naik terus nih. Gimana menurut Bang Diwa? Apa yang mau Bang Diwa sampaikan nih? Misalkan harga pertama sampai harga HP misalkan. Mungkin maksud Bapak Prabowo dan pemerintah kita tuh baik, naikin Pertamax itu tinggi biar kita tuh negara Indonesia ini itu udah jadi ekosistem yang baik nantinya. Kendaraan udah mulai sedikit dan polusi udara kan jadi sedikit kalau minyaknya dinaikin. Oke, berarti Bang Diwa ini kalau kita lihat ya positive thinking dan mengambil hikmah gitu. Iya benar sekali. Jadi kendaraan kita tuh udah sepi di jalan dan masyarakat kita kelaparan. So kita mungkin pindah ke video kedua. Oh, iya. Ini mungkin lebih bikin kepala Bang Diwa agak berasap-asap ya. Kalau video 1 masih santai sih. Iya kelihatan. berasa banget. Tentunya itu podcast Buka Kata ini adalah podcast yang sangat berkualitas. Tentu. Dia itu setara dengan PWK. Kepala saya kan berasap nih, bisa diedit nih. Ya. 1, 2, Gimana? 3. Tuh dia editor, nanti dia edit tuh sama editor tuh. Iya. Saya yakin banget sama editor, pasti editor hebat banget. Sapa dulu editornya. Siapa lagi? Haji Dadan dari kerjaannya 1M sehari Bang Pul. Oh, begitu dia kerja hari pertama langsung update status. Gimana? Alhamdulillah ya Allah 1M pertama. Kalau kita butuh bertahun-tahun. Ini 1M, kalau dibeliin papeda lengket se Indonesia Bang Pul. Lengket, semuanya lengket. Tapi ada yang lebih kaya daripada Haji Dadan. Siapa? Sarwenda, setengah jam live 200 juta. Oh, setengah jam. Itu lebih kaya, tapi Haji Dadan ini terlalu rakus. Bahkan Firaun kayaknya insecure sama Haji Dadan. Saking Ini rakus. Firaun kalau ketemu Haji Dadan, Gimana? cium tangan. Mau cium leher nggak enak. Nggak enak. Terlalu agresif. Ini kenapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa tuh? Telah menciptakan akhirat. Soalnya dunia kita nggak adil banget. Gimana tuh Bang? Lihat video tadi dari Dava Arik tuh. Soal MBG. MBG udah
Begitulah. Dan sekarang ada yang korupsi nih kepalanya. Dan dia mengklaim dunia itu tidak adil. Ya emang dunia ini diciptakan untuk ketidakadilan. Karena yang adil tuh hanya di surga. Nih. Diwa Taher. Diwa Taher. Nanti Oke, dipotong oke. di TikTok nanti itu. Emang apa ya? Menurut keyakinan saya, menurut saya program EBG ini belum bisa kita terapkan di Indonesia. Karena saya baca informasinya di negara lain, ternyata negara lain itu adalah sistemnya subsidi silang, yang dimana MBG yang di negara ini, contohnya Jepang itu. Jepang itu membebankan biaya makan siang anak-anak itu kepada orang tua, tapi disubsidi silang dengan program pemerintah. Ibu-ibu itu Teh Mai orang Jepang Iya. itu punya anak namanya Yufi kan, gitu. Dia kerja di Jepang gitu, dia menyekolahkan Yufi. Nah, jadi Teh Mai ini memberikan ibaratnya uang sekolah dan uang pendidikan ke pemerintah negara Jepang. Nah, jadi pemerintah ini langsung udah include dari uang makan. Jadi nggak semua covernya dari pemerintah. Oke. Dan salah satu kebijakan yang bagus di negara Jepang adalah masyarakat di Jepang pemerintah Jepang tuh tidak memberikan itu agensi-agensi untuk menghandle MBG. Jadi di pemerintah langsung. Jadi dapur MBG-nya itu emang dari sekolahnya langsung. Oke. Jadi tidak ada kesempatan untuk celah-celah korupsi gitu. Kalau dikorupsi bisa bunuh diri mereka karena tuntutan di sana besar. Iya, dia rasa tanggung jawabnya ke negara itu lebih gitu. Berarti kalau Bang Yufi dan Bang Diwa ngerasa belum pas nih kalau diadaptasiin ke Indonesia. Iya. Apalagi dengan dapur MBG yang begitu. Tapi begitu banyak. realitanya banyak orang yang mengkritik pemerintah itu Benar. karena dia tidak diberi kesempatan. Itulah Kalau tujuan. diberi kesempatan gimana? Ya belum tahu ya kan. Belum Belum layak ada per MBG kan? Iya. Ah, gimana? Belum layak. Apanya? Ada yang MBG. Iya bukan kan ada istilah kan. Pemerintah itu adalah cerminan dari rakyatnya. Ah. Gitu. Ya bisa jadi aja kalau pemerintahnya suka korupsi kan berarti rakyatnya hampir sama lah. 1M per hari ya. 1M per hari Bang Yufi. Iya. Itu Bagusnya dikasih ke gaji guru dan dosen. Waduh. dari dosen yang sendiri. Ya, Aku setuju juga sih. kan mubazir kan. Iya dong. Itu. Uang sebanyak itu setara dengan gaji Ronaldo satu hari. Benar sekali. Iya. Nah untungnya udah ketangkep ya, alhamdulillah. Yang kita bahas itu adalah tindakannya. Benar. Sangat merugikan nih. Ini yang paling menarik nih. Uh-uh. Kalau misalnya Bang Yufi atau Bang Diwa punya kesempatan jadi kepala Badan Gizi Nasional nih, seperti Pak Dadang, menu pertama day one yang akan dikasih ke murid apa? Menurut saya menu yang paling baik adalah karena MBG ini sering dibawa pulang oleh anak-anak. Adik saya sendiri pun mungkin juga merasakan gitu kan. Jadi menu yang paling efisien karena banyak rakyat Indonesia yang miskin. Saya tuh pengen MBG ini menu pertamanya adalah nasi goreng marabo. Karena porsinya banyak bisa dimakan ya. sekeluarga. Ya. Nasi goreng marabol. Gimana gaya masak itu? Gaya marabonya. Tapi benar cukup disayangkan ya hal yang terjadi, udah anggarannya juga besar nih, memotong prioritas lainnya. Benar sekali. Lalu dikorup lagi gitu. Menurut saya tuh kebijakan MBG itu nggak rasional untuk pemerintah kita gitu, karena pemerintah kita tuh belum siap untuk MBG itu menurut saya masih bisa dialokasikan ke yang lain gitu, karena kita masyarakat Indonesia udah ratusan juta gitu, jadi pertumbuhan generasi baru di Indonesia aja tidak sebanding dengan pertumbuhan di negara lain. Negara lain tuh penduduknya mungkin bisa jadi dalam sebuah negara itu generasi mudanya sebanyak generasi muda di Padang, jadi ngehandle-nya dan secara ekonomi bagus gitu. Itu gimana caranya gitu? Kalau pertumbuhan masyarakat kita banyak, terus korupsinya juga banyak, ya jadinya program MBG ini jadi boncos. Itu intinya. Itu intinya. Karena masyarakat kita tuh belum siap. Iya. Iya. Belum siap itu intinya. Kita lanjut ke konten terakhir ya. Konten terakhir ini konten terlucu yang pernah saya lihat. Serius. Boleh. Silahkan minum dulu. Pariaman ju baru lai. Karena saya pariaman din taruh mah. Ang tanggung jawab ang padli pariaman. Dek gara-gara ulah nak percaya cewek ada jodoh do. Lah. Oh pantesan kamu nggak nikahin aku. Kamu boti ya. Kok kasih tuh larinya? Ang nak tanggung. Mande padli yang dan cari yang padli.
Nah di video ini kita tahu itu adalah dampak buruk dari stunting ya kawan. Makanya. Iya, jadi orang kesusahan ekonomi emang suka marah-marah. Oke. Nah ini kenapa kelihatannya Bang Diwa marah banget sama Fadly Pariaman nih? Kenapa? Kenapa marah? Sebenarnya apa ya gitu. Kalau kita membuat konten itu kan kita harus stay in karakter gitu. Jadi ada strategi di konten gitu. Kita tuh harus mewakili perasaan mayoritas agar konten kita FYP gitu. Nah, saya sangat mewakili perasaan teman-teman kita di Minang, apalagi orang Pariaman kan gitu. Karena beberapa tahun terakhir gitu banyak isu-isu yang banyak beredaran di Pariaman. Saya sebagai warga Pariaman, saya mewakili rakyat Pariaman gitu. Tangkap Fadly Pariaman. Saya juga agak merasa bersalah. Saya bukan ngebela botinya ya. Saya agak merasa bersalah dari sisi manusiawi gitu. Orang banyak membuli boti gitu kan. Ya, as manusiawinya ya. Iya, Jelas. itu manusiawi. Tapi lagian kan itu udah keresahan bersama. Oke. Nah, tadi kan Bang Diwa bilang Abang bikin konten pasti mewakili mayoritas nih. Iya. Tapi selain itu apakah ada keresahan lain nih tentang hal tersebut? Atau cuman emang nih emang banyak nih lagi dibahas Sedang naik Ikut gitu deh ya? ya. Oh. Atau ada keresahan yang sebenarnya dari diri Abang? Menurut saya penyimpangan seksual itu adalah soal kebiasaan kita di lingkungan gitu. Semakin kita terbiasa dengan suatu hal gitu, ya kan di dalam Islam aja kita kan milih-milih teman kan. Siapa teman kita itu yang menunjukkan masa depan kita. Teman kita sama boti, kita ikutan boti. Teman kita sama pemerintah, kita ikutan program MBG. Kabarnya kan udah isi formulir udah tadi kan? Iya sebelah. Paling bentar lagi pakai jaket oren-oren. Karena Shopee Food lah. Itu. Iya. Dan berarti selain bikin konten, berarti bisa kita sebut konten creator ya Bang Diwa ini. Kita mau tahu juga nih sisi, karena Bang Diwa kan kita undang sebagai komika juga nih di Iya, sini. iya, benar. Mau tahu dari perjalanan komikanya sedikit kali Iya. ya. Udah lama Abang gabung sama stand up Indo Padang? Udah lama. Saya gabung stand up Indo Padang itu 2019. 2019. Iya. Oke, berarti senior Abang jatuhnya ya. Udah senior besar nih. Terus sama. Senior. Cuman kalau kita lihat-lihat ya dari para komika nih, komika Padang yang bikin konten tuh yang lebih berani ya. Sepertinya Bang Diwa ya Yes. yang membahas-bahas itu ya. Kenapa Bang? Kenapa seberani itu? Apa ya? Gimana? Kenapa berani gitu? Iya, Berani soalnya kalau mengaksin video gitu. Iya. Jadi kayak apakah pernah dikejar boti kah? Nah, maksudnya tuh kayak Dikejar bot. diancam gitu loh di DM. Iya. Kan pasti ada lah. Iya, ada pengalamannya gak tuh? Ada nggak? Karena sebelum boti ini ada gitu. Maksudnya lagi apa namanya? Berita boti-boti Lagi gitu, viral. Bang, saya juga emang suka nge-reaction hal-hal yang sangat kontradiktif di Minang Oh, gitu. Saya dulu pernah dikejar sama komunitas organ tunggal dulu. Kayaknya ada materi stand up-nya ya? Maksud saya tuh balik dari pengalaman horor saya karena saya dulu pernah di titik saya tidak memikirkan kata-kata kalau perform gitu, sehingga saya pernah dulu hampir dipolisikan gitu. Jadi di sana saya belajar, menurut saya membedah sebuah materi itu saya pikirkan dulu ini resiko terberatnya apa gitu. Jadi nah ini boti nih gitu. Boti nih resiko terberatnya apa? Paling ditonjok doang sama boti. Ditonjok sama boti enggak? Oh, belum. Ya, tonjoknya pakai gini. Oh, ini. Berarti karena udah sering bikin konten-konten yang kontradiktif juga nih tentang Minang dan hampir dipolisikan. Jadi Abang sekarang udah jangka panjang nih ngelihat bikin konten ini gimana ya dampaknya. Dan apa ya? Ada teori dari sebuah buku komedi lawas itu banyak orang yang tidak menerima sebuah fakta karena sebuah ketakutan. Jadi perasaan orang yang takut akan menyampaikan hal itu, tapi disampaikan oleh seseorang yang berkomedi, itu akan banyak diterima oleh masyarakat. Benar. Tuh. Wih, itu keliper banget tuh. Bagus tuh kata-katanya. Itu ada bukunya adalah kalau nggak salah teori komedi tahun berapa gitu. Itu emang udah ada tulisannya di kalau nggak salah penulis Amerika atau apa gitu. Salah satu penulis skrip komedi di Amerika gitu. Jadi setelah Bang baca buku itu juga nih,
Bang punya keresahan, masyarakat punya keresahan, lalu diungkapkanlah dibungkuslah dengan komedi ini. Iya. Karena emang diterima ya pada akhirnya. Iya, Banyak iya. dukung kan. Ya maksud saya kan kita kan di Minangkabau gitu. Kita negeri yang beradat dan berlembaga gitu. Kalau ya pengen kamu show up soal pilihan kamu, soal pasangan sejenis segala macam, menurut saya di Minang bukan tempatnya gitu. Setuju. Gitu. Nah ini pesan dan saran dan juga himbauan dari Andre Rosiade. Bukan. Saya mikirin kata-katanya dulu ya. Dari udah Minang lah intinya Iya, ya. iya. Tapi dulu kata A.A. Nafis ya, sebuah sastrawan di Minang, ternyata dulu tuh ada istilah di Minang soal laki-laki penyuka sesama lelaki ini. Cuman aku nggak tahu ya, namanya lupa. Cuman A.A. Nafis itu pernah bilang kalau laki-laki itu sangat berbau dengan laki-laki karena potensi hal yang seperti itu ada. Saya nggak tahu ada faktanya apa enggak, apa mungkin Ada penelitian atau data dan iya, lain-lain. cuman ada sastrawan dari itu Sumber. Dari Minang. itu ya pernah Iya. ngomong kalau dulu itu ada di Minang istilah laki-laki penyuka laki-laki, tapi tidak dinormalisasi di Minang. Tapi karena kita ngobrol sama Bang Diwa nih Bang, kan kita biasa lihat kontennya doang nih. Seringnya marah dan mention orang. Benar. Si Yola lah, Fadly Pariaman lah, si ini dan si itu. Tadi tema ya dibebasnya. Pas kita ngobrol ini kita bisa ngelihat sisi lain dari Bang Diwa. Ya, Pemahaman tentang jangka panjang gitu. Kita kira kan orang-orang bikin reactionnya adalah orang yang kayak nyerocos aja langsung, rupanya enggak. Saya tuh bikin konten seperti itu bukan tanpa alasan, bukan asal-asal bikin konten, karena menurut saya nih sebagai bekerja nih, saya udah kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau saya udah fokus di jam segitu, saya masih dengar orang-orang yang pintar, insight-insight yang bagus, kepala saya jadi pecah. Jadi saya tuh bikin komedi karena ya udah, orang pulang kerja capek pasti nerimanya komedi gitu. Ya. Makanya itu saya mewakili salah satunya gitu. Bener banget tadi di Iya awal dong. kita presentnya komika cerdas. Komika cerdas kok bahas-bahas Tasya Yola. kan apa? Juga lihat komedi kan pulang kerja kan. Bener, suka banget. Kalau di wajah kan komedo. Masuk. Setuju. Ini komedi. Ini ya yang komedi itu ya, bukan yang di wajah ya. Benar. Mungkin terakhir Bang. Iya, kalau di NTT tuh komodo tuh. NTT komodo ya. Lanjut. Kita terakhir ya, boleh disampaikan pesan-pesannya untuk Pertamax yang naik, MBG yang korupsi, Iya. dan juga Fadly Pariaman. Saya tidak peduli soal hal itu, saya yang pengen Semen Padang naik ke Liga 1 lagi. Amin. Beda topik. Saya percaya sama Pak Andre Rosiade. Semoga cepat naik. Saya ke Klesi ini saya pengen banget bahas Semen Padang sebenarnya. Udah sebagai content creator dan komika saya bahas hal-hal ini dulu. Tapi kalau ada segmen di Klesi atau di Buka Kata khusus Semen Padang, saya siap diundang. Karena fansnya. Saya fans berat banget Oke. di Semen Padang karena histori saya dari kecil adalah ngetribun di Semen Padang. Oke, boleh kita pikirin ya Bang. Kita bahas Semen Padang, kita undang langsung Coach Nil di sini. Coach Nil, aduh. Abang gantiin Pengen banget Bang saya Nabi. lagi. Aku bercanda. Masih ada. Apa? Apa yang bahas Semen Padang? Abang gantiin. Oke. So Classy People, asik banget kita ngobrol. Ya bahas-bahas ringan lah ya tentang kejadian-kejadian peristiwa kali ini nih yang terbaru Pertamax Yang terjadi, naik. yang sedang viral-viralnya. Yang lagi viral-viralnya, dan semoga kita stay safe terus, Iya. dan juga ya ekonomi membaik lah pastinya. Amin. Dan pokoknya yang terbaik lah untuk kita rakyat Indonesia semuanya lah ya Bang. Iya. Amin. So Classy People, thank you dulu ya Bang Oke, Diwa. siap. Kapan-kapan kita main lagi ya. Siap. Kita kata. So Classy People, kalau buat kalian yang mau dengar audio streamingnya, stay tune di Classy 103,4 FM, dan ringkasan pembahasannya di klikpositif.com dan Kata Sumber. Bye. Bye.